Halo, jumpa kembali dengan saya Muhammad Yusuf di Sobat Yusuf TV. Oke, sebelum kita lanjut mengenai topik yang kita bahas, ya, seperti dahulu bantu teman-teman untuk subscribe di channel Sobat Yusuf TV dan like, komen, ya, share, serta bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, untuk topik kali ini yang perlu saya bahas adalah bagaimana cara meningkatkan effective call. Ya, nanti saya ajari bagaimana cara meningkatkan effective call. Ada 21 cara. Oke, sebelum lanjut, biar nggak pusing kepalanya, apa sih EC itu? EC itu adalah effective call. Nah, saya dulu ada yang membingungkan dari teman sales, mungkin bedanya EC dengan OA. Ya, bedanya EC dengan OA saja. Kalau tidak bisa memahami, nanti gubrak pada saat monitoring. Hati-hati, teman-teman sales harus kita cek mereka paham tidak antara EC dan OA. Dia kira setiap hari dia transaksi di sana itu termasuk OA, padahal itu bukan OA tapi EC. Nah, EC adalah setiap kali transaksi dalam suatu rute, dan itu tiap hari, bisa dihitung berkali-kali. Ya, bisa dihitung berkali-kali, mungkin diganjil, ya. Kemudian ganjil yang pertama, mungkin ganjil yang ketiganya, itu tetap dihitung. Nah, tapi OA, big ganjil pertama sudah, big keduanya jangan dihitung lagi. Nah, ini ya, kita harus cek terlebih dahulu. Ya, itu pembukaan ya. Oke, ada 21 cara meningkatkan effective call. Ya, effective call ini pertama adalah pastikan stok tersedia di distributor. Teman-teman sebagai orang-orang prinsipal itu biasanya itu merencanakan salvo, ya. Salvonya itu bisa per week, bisa per bulan, ya, seperti itu, seperti CMO. Cuman salvo ini biasanya per week. Per week kita nego juga, kita bikin plan apa-apa yang sudah habis stoknya, apa yang perlu di rencana dari prinsipal, mungkin rencana dengan sudah dibahas dengan distributor. Nah, kita rembukan hitungannya seperti ini. Kalau ini dimasukkan, nanti growth-nya seperti ini. Kalau dimasukkan, ini masih minus Pak, masih butuh ini. Oh, ini ada produk launching Pak, ini ada alokasi, seperti itu. Nah, itu namanya ada di dalam salvo. Oke, jangan terlalu lebar ya, nanti pusing. Yang kedua, review call cycle atau review untuk coverage atau rute. Teman-teman, yang kedua ini, review call cycle itu biasanya prinsipal itu setiap bulan kita review. Kita review ini dilihat dari data bulan yang kemarin. Apakah sudah memenuhi harapan? Apakah data yang dikunjungi sales sudah benar? Apakah sales ini ada kesulitan untuk mengunjungi toko ini? Oh, toko ini biasanya bukanya di hari ini. Oh, ini pemiliknya itu jarang ada Pak di hari ini Pak, coba digeser. Nah, terus kita konsultasi dengan pengiriman, bisa nggak ngirim seperti itu di hari lain. Nah, kalau bikin call cycle jangan ngawur ya. Kita misalnya di kecamatan si A, harusnya satu rute, dibikin 3 rute. Pusing yang ngirim. Ya, terlalu jauh, ongkosnya juga mahal. Padahal distributor sama prinsipal juga menginginkan itu adalah efisiensi. Jadi satu rute ya satu rute, se-efektif mungkin ya. Kita rembukan juga ke salesnya. Kalau kita sudah review, oh ternyata ini kelemahannya ini, kita review sama sales, sama pengiriman juga, sama distributor juga. Biar apa? Biar cepat kelar. Ketika ada pesanan, biar cepat diantar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu NOO, New Open Outlet.
New Open Outlet ini dipergunakan untuk jika ketika kita bikin tadi ya call cycle ya, itu ternyata kurang CP. Harusnya misalnya nih Senin sampai Kamis kan harusnya 30, cuma 1 harusnya kan direndah, ternyata kebalik. Misalnya si Kamis ini cuma rendah di bawah, cuma 11-12 toko tambahi. Itu ya, itu namanya ROU. Cari yang kemampuannya toko itu bagus. Ya, kemampuan itu dalam hal pembayaran ya. Sekali lagi hati-hati juga ngasih ke toko. Ada banyak loh toko-toko yang ngeblong, dan hati-hati banget seperti itu ya. Bukan berarti ini hanya cuma oknum aja ya. Jadi tetap hati-hati. Dan yang keempat, disiplin call. Nah ini ketika bawa SFA dia akan terpantau terus untuk salesman-nya. Kita juga bisa tandem join call seperti itu. Dia harus disiplin call-nya, dia harus kunjungi itu toko 30 ya 30 toko itu dikunjungi, jangan sampai dia tidak mengunjungi seperti itu. Kemudian keempat ini tadi kan disiplin call ya. Kemudian tidak hanya call aja, merchandising juga ya, merchandising dan GL itu seperti kita SFA-nya ya, kita kunjungi seperti itu ya. Kemudian merchandisingnya ya kita tata, jangan sampai kita sudah taruh bagus-bagus digeser sama produk lain yang bukan dari prinsip itu tadi. Sepertinya kan kita harus nego sama toko ya, kita baik-baik juga, jangan sampai kita berdebat sama pesaing ya. Kita ngobrol, Bu iki sewa apa enggak, kalau nggak sewa kita hubungi yang naruh tadi, Mas, kalau geser jangan ngawur, ayo saling berbagi, sama di mana saya di mana, kecuali dia sudah sewa. Nah kita cari tempat yang eye-catching juga, level. Kalau misalnya dibutuhkan sewa ya kita sewa seperti itu ya, kita tinggal nentuin aja budgetnya. Kemudian yang kelima, setiap pagi kita adalah briefing pagi, kita review pelanggan-pelanggan yang akan dikunjungi. Jadi call-nya si A, kamu harus call-nya kesini. Minggu kemarin kamu ini nggak kunjungi, ayo kemana, kunjungi sekarang. Nah seperti itu ya. Ya, oke. Yang keenam, jadi koordinasi dengan warehouse itu ya tim gudang, dan tagihannya dengan tim finance. Koordinasi, tetap koordinasi, datanya mana, ini dikirim ini, udah bukanya ini, dijelasin semua ya, biar kita saling erat membantu, bahu-membahu kita bisa. Ketujuh, akurasi data dan pahami report. Nah kalau kita sudah bikin data, bikin report, mereka harus paham loh, kita harus jelaskan satu-satu, briefing, review sore hari, kita jelasin biar apa, mereka itu sambil belajar. Ketika mereka dikasih kesempatan untuk naik, mereka bisa gitu loh. Kemudian 8, optimalkan program yang ada. Soalnya ada program, oke ya kita jalani program itu ya. Misalnya program beli ini dapat ini, beli ini ya kan, misalnya di Bogor 1+1, beli ini dapat potongan, misalnya setiap pembelian 10 karton misalnya bonusnya 1 karton misalnya. Ini ada program seperti itu bagus sekali loh. Tetap kita manfaatkan, kita review ke teman sales, dan kita
harus pahamkan teman sales, sampaikan ke toko. Oke. Kemudian yang ke-9, memastikan klaim pelanggan atau klaimnya toko diselesaikan tepat waktu. Misalnya toko itu ikut program, ya pada saat sudah ikut reward, ya sudah turun hasilnya, kita perundingan sama distributor dulu ya, jangan langsung kasihkan loh ya. Kita perundingan dulu, Pak ini datanya sudah saya share seperti ini, nah Bapak nanti diklaimkan dengan syarat ini minta data ke tokonya. Oke, kita bikin seperti itu, pasti distributor juga mau. Oke Pak, selama sampean bisa mengklaimkan, karena itu kan menggunakan anggaran dari distributor terlebih dahulu ya. Kemudian bantu display toko yang ke-10, bantu display toko ya. Mungkin ini teman-teman sangat meremehkan ya, display, ada yang mendisplay tidur, jangan sampai ada yang display tidur seperti itu. Kita bikin berdiri ya. Eye-catching, eye level, mereka datang di depan sudah ada barang kita ya. Dan ke-11 itu masalah avisnya, avis Vivo ya. Avis itu apa sih? Vivo itu apa? Avis itu ya, misalnya dari kiri ke kanan itu bagus, sesuai tatanannya. Vivo first in first out ya. Kita lihat itu LED-nya, LED-nya kapan ya, taruh di depan sebelum LED ya. LED-nya lama taruh belakang. Ini first in first out ketika mau mendisplay dan fokus di Avis dan Vivo. Yang ke-12, kenali pemilik tokonya, karakter tokonya. Jadi ya teman-teman, sampai pindah ke perusahaan manapun, tetapi kalau nggak ngerti toko, nggak ngerti pemilik karakternya, nggak akan dibeli. Walaupun brandmu bagus banget, laku banget, tetapi kalau kamu nggak bisa bikin chemistry-nya bagus, nggak bisa jualan. Tetapi kamu bawa barang jelek, nggak laku ya, tapi kamu punya chemistry dengan orang tersebut, dibantu jual, kamu bisa laku jutaan, puluhan juta. Nah ini, membangun chemistry itu tidak 1-2 hari mas, Pak, Bu, Pak, cukup lama. Jangan sampai sudah kita bangun chemistry, kita runtuhkan chemistry itu dengan kebohongan. Jangan, hindari, karena bangunnya aja lama kok, seperti kita bangun rumah tangga, bangun bina seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman. Oke, ke-13 tadi, ke-12 kan sudah ya. 13 itu pastikan service levelnya 2 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam. Hari ini order, lusa harus nyampe, kita cek. Kalau itu sudah bagus. Kalau dari itu mohon maaf, sesuai perjanjian seperti itu urusannya dengan distributor dan atasan ya. Kemudian terpenting kita sudah kasih datanya, bukan berarti kita mengadu domba ya, enggak ya. Kita sama-sama introspeksi diri ya, jangan apa-apa langsung lempar ke atas, jangan. Tetap kita info, kita bantu ngomong, Pak, kalau sampai lebih dari 2 kali 24 jam
Ini bukan ancaman ya, bukan, tetapi minta tolong. Sampean juga dapat cuan loh jualan. Lah enak sih kalau dapat kepercayaan, kalau kirimnya cepet, bener nggak? Jualan online aja, pengiriman cepet aja, cepet laku kok. Ya, coba perhatikan itu ya. Dan yang ke-14, memastikan SPG atau MD koordinasi dengan salesman yang stay di outlet. Ya, gunanya SPG MD itu ketika dia display, ya, bikin avis ya tadi ya, Vivo, sampaikan ke salesman, ini loh barang yang kosong, ini loh barang yang laku, ini loh barang produk baru, kalau saya pajang seperti ini laku banget, sampai masukkan segini, sampai nego ke tokonya ya, ke PIC nya. Oke, yang ke 15, menawarkan produk yang belum tersedia di outlet. Nah, menawarkan produk yang belum tersedia di outlet, entah itu produk baru, entah itu belum produk baru, produk lama, produk existing, tetap kita tawarkan, kita kasih tahu, Pak, Bu, di sana kalau barang ini laku banget, lakunya itu sekian sekian sekian, dia sudah punya pelanggan, dan kata pelanggannya itu nyari di mana-mana nggak ada, tapi untung anak sampean ini ada, tak beli habis aja. Nah seperti itu. Tapi tetap kita kuncinya bantu jualan, kita bantu prospek, kita bantu jualan juga ya. Kemudian 16, menawarkan program yang sudah berjalan yang tadi ya. Kalau pengupdatean programnya ada, yang tadi yang di poin ke-8, di poin ke-16 itu programnya itu harus kita sampaikan ke outlet. Yang ke-17 itu mengatur drop size toko. Nah, drop size toko itu seperti, oh ini 1 karton, oh ini 2 pak, oh ini 2 karton, oh ini 10 karton. Jangan sampai salah ya. Tidak semua toko itu kita harus cari ya, dipivotkan dari data penjualan dari bulan lalu, 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, dia belanjanya seperti apa, gunaannya seperti apa. Jadi kita tahu, oh, apalah tadi, kita bikin monitoring itu loh, gampang banget kalau kita tahu datanya. Kita bikin drop size jangan gede-gede banget, kita tidak tahu dia mampunya bisa lebih tapi kita kasih dikit. Nah ini loh ya. Kemudian yang ke-18, meningkatkan IPT itu jumlah SKU ya, jumlah SKU. Misalnya di tempat bapak ibu atau teman-teman ini minimal katakanlah 10, 12, 14, 15 per outlet ya monggo. Kalau sudah ditentukan itu ya kita harus wajib sampaikan ke teman sales, wajib capai sekarang sekian ya. Satu rute bisa rata-rata 15 PT, bagus. Nah terus caranya gimana supaya teman sales itu kita bisa bikin reward per minggu. Oh kalau bisa IPT nya sekian, nanti kamu dapat apa, misalnya dapat sepatu, dapat mungkin skincare, atau mungkin dapat pulsa, terserah. Itu bikin apa ya, teman-teman sales itu senang untuk ngejarnya. Tapi tetap kita pantau di lapangan, benar nggak datanya. Kita bawa tagihan juga langsung ke outletnya, bener nggak ini sampai beli sekian sekian sekian. Iya, tidak dipaksakan Bu, enggak. Oke. Kemudian 19, meningkatkan hubungan baik dengan toko. Nah ini tadi loh, seperti yang penting apa, mengenali karakter pemilik toko, yang poin 12 tadi. Ini yang ke-19, apapun yang kamu bawa, tetapi
tapi kamu tidak mengenal toko, no, nehi, balik kamu. Pernah nggak kamu datang ke toko dimarah-marahin nggak jelas? Datang nih ke toko dimarahin nggak jelas, padahal kamu nggak pernah tahu toko itu. Kamu tahu sebabnya apa? Belum tahu kan? Nah, supaya untuk meredam toko itu ya, kita datang lagi, tetapi kita tidak menjual. Bu, saya kesini tidak menjualan. Saya tidak jualan, Bu. Saya kesini cuman mampir, pengen ngobrol, pengen jenguk ibu bapak. Pasti welcome. Toh mungkin sampean bawa makanan atau apa, atau terserah ya, itu kan sampean bisa sendiri ya. Kita nego, awalnya kita tidak akan menjual barang kita dulu sebelum kita tahu masalahnya apa yang tadi yang marah-marah. Kecuali kalau sudah welcome ya oke, kita tawarkan produk yang kita bawa seperti itu. Kemudian yang ke-20 itu penawaran NPD yang tadi di produk launching sudah dibahas ya kemarin, tahu saya bahas. Untuk 21 itu to be system. Oke, to be system ini nggak semua distributor mau ya, kita kasih pemahaman. To be system ini yaitu yang satu adalah produk reguler atau produk existing, keduanya itu adalah produk launching ya, jangan sampai salah paham. Produk launching tetap kita harus keluarkan dan wajib, dan distributor harus support. Oke, sudah 21 ya saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya teman-teman, Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, jaga prokes, jaga jarak, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya. Sobat Yusuf TV, dadah.